Welcome and happy Sabbath, everyone. We are back to our media worship program this Sabbath due to the rising of the COVID-19 cases recently. So we're going to praise the Lord today, and the first song is the hymn number 1, Praise to the Lord. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is the health and salvation. Now to His temple draw near, praise Him in glad adoration. Praise to the Lord, who all things so wondrously He reigneth. Shelters thee under His wings, He so gently sustaineth. Hast thou not seen how thy desires have been granted in what He ordained? Praise to the Lord, who doth prosper thy work and defend thee. Surely His goodness and mercy here daily attend thee. Ponder what the Almighty can do, if with His love He befriend thee. For our next song, we shall sing "We Gather Together." We gather together to ask the Lord's blessing. He chastened and hastened His will to make known the wicked oppressing. Now cease from distressing, sing praises to His name. Beside us to guide us, our God, with us joining, ordaining, maintaining His kingdom divine. So from the beginning, the fight we are winning. The Lord was at our side, all glory be thine. We all do extol Thee, Thou leader triumphant, and pray that Thou still our defender will be. Let Thy congregation escape revelation, Thy name we ever praise. O Lord, make us free.
opening song, we will sing Don't Forget the Sabbath in SDA Hymnal 388. Don't forget the Sabbath, the Lord our God had blessed. Of all the weak, the brightest, of all the weak, the best. It brings repose from labor, it tells of joy divine, its beams of light descending with heavenly beauty shine. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day. Keep the Sabbath holy and worship Him today, who said to His disciples, I am the living way. And if we meekly follow our Savior here below, we'll give as of the fountain whose streams eternal flow. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day. Day of sacred pleasure, its golden house will span, its thankful hymns to Jesus, the children's Jewish friend. O gentle, loving Savior, how good and kind thou art, how precious is thy promise to dwell in every heart. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day. Okay, if possible, let us kneel and have a word of prayer. I will lead in pastor prayer. Let's pray. Father in heaven, Father God, we want to thank you in this special moment that once again that although in our situation right now we did not have this physical worship, but we want to praise you that once again that we have this opportunity to have this online worship again. And Father, may you continue to guide. We have few prayer requests want to submit to your hand, especially want to pray for those who are sick, like we have Auntie Regina, and also Sister Chin Mei Ti, and also Brother Robin Lee, and Brother Moses Chu. And some of the names that we did not mention, Father, you know their needs, and also, Father, be with them. Whatsoever things that have happened in their life, Father, help them to comfort them. And Father, in this moment, we also want to uplift those who are having problem in their life, like they go through difficulties. Father, may you continue to
help them also, those who are struggling with COVID and some of the financial or some of the problem in life. Help them, Father, to give comfort them so that they're able to find peace and love from you. And Father, in this moment, we also want to pray for our speaker for today, Brother Nelman. May you continue to help him, whatsoever that he speak out may come from you. And also, may it not be a theory only for us, but it help to be a blessing, help us to make it practical in life. Father, in this moment, we want to submit all the prayer requests to your hand. May all the things that we have prayed may be happen according to your will. Thank you, Father, for listening to our prayer. May this prayer in Jesus' name we pray. Amen.上帝，我要谢谢你，赐给我的安歇的双亲，唯有救主你那继续的导引，好让我的父母能认识你。当时我年纪轻，是学常为我解问题，不要以为我记不起，我要告诉你，是我的母亲。天父上帝，我要谢谢你。安歇的双亲，唯有救主你能继续的导引，好让我的父母能认识你。3年时我常闹脾气，想想真是对不起你，在这相亲的季节里，我要告诉你 Parents I'm sorry Parents I'm sorry。 Good morning and happy Sabbath. Welcome back to Isaac Church Divine Service. We give thanks to the Lord for His protection and faithfulness in keeping us alive despite of pandemic times in Malaysia. Please continue to keep the SOP recommended by Health Ministry of Malaysia. There are few announcements. There will be online discipleship class every Friday at 7:30 to 9 p.m. which will be conducted by Pastor Justin Wong. There will be prayer network every Friday at 8 p.m. to 9:30 p.m. which will be conducted by Brother Melvin. Any other online activities which will be announced in our church website group. Stay tuned to the church website group and please do join us. Please continue to pray for our sisters and brothers
There is the well-being of Sister Chin Mei, Brother Moses Chiu, Sister Regina Wong, Brother Boon, Brother Robin Lee, Sister Wong Mei In, Brother Liu Kinoy, and Sister Shia Chong. Today, we will have one speaker who will be sharing to us God's word today. His name is Naman Jafeli, and he's from Kulu. He's coming from Kulu and attending church at Kopungit Church. She's married to Michelle Adrian Loming, which is the daughter of Elder Johnny Sampai, which is also from Kopungit Church. She has three daughters, or three daughters. The first one is Amalisa Neles Nemon, who is 4 years old. The second daughter is Elola Johanna Nemon, who is 3 years old. The youngest one, Elneka Ibona Nemon, who is now 7 months, which is going to be 7 months at 12th of May. He is the youth director at the Kopungit Church, and also she worked as an assistant accountant in UMS. Without further ado, we would like to call on Naman Jeffrey to share his sharing today. Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat, selamat bersua muka, salam damai, saudara-saudari keluarga jemaat di Gereja Chinese Inanam yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dan sukacita kiranya bersama Anda semua, walau dimanapun Anda berada ketika ini. Kita bersyukur memuji Tuhan atas berkat kasih karunia-Nya yang begitu besar. Kita pasti dapat berbakti bersama-sama melalui Alamaya ini. Ya, walaupun hanya melalui Alamaya, tapi kita bersyukur karena kita masih dapat menikmati berkat Tuhan melalui firman yang kita akan belajar bersama pada Sabat ini. Kita mengingat keluarga kita yang berada di India. Kita tahu bagaimana keadaan mereka pada waktu ini sangat menderita, sangat bergumul dengan virus COVID-19. Dan kita bersyukur tentunya kepada Tuhan karena kita masih dalam keadaan yang sehat, malah kita dilindungi dari bahaya virus COVID-19 ini di mana kita berada ketika ini, dan terlebih karena penjagaan dan berkat perlindungan Tuhan, kita senantiasa dilindungi dari kuasa roh kegelapan yang semakin hari semakin giat dengan rencana dan taktik untuk menyerang umat-umat Tuhan di akhir-akhir sejarah dunia ini. Saudara-saudari, pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas peluang bagi mengongsikan firman Tuhan pada Sabat ini. Ya, saya benar-benar tidak menyangka akan mempunyai satu kesempatan yang paling berharga bagi mengongsikan firman Tuhan di gereja Anda pada Sabat ini. Saya sangat berterima kasih, walaupun pada mulanya saya agak ragu-ragu untuk menerima pelawanan ini, namun tema kita sepanjang 5 tahun ini yaitu I will go. I will go. Ini membuatkan begitu sukar bagi saya untuk menolak pelawanan ini. Namun, lebih daripada itu, saya percaya semua ini adalah rencana Tuhan sendiri. Dan Roh Kuduslah yang telah menggerakkan teman yang menjemput saya. Dan Roh Kudus jugalah yang membuat hati saya menjadi lembut untuk menerima pelawanan ini. Dan saya percaya Roh Kudus jugalah yang akan menyertai keluarga saya, jemaat di Gereja Chinese Inanam, untuk sudi menerima saya pada Sabat ini,
dan memberi ruang dan peluang kepada saya bagi menyampaikan firman Tuhan pada Sabat ini. Ya, sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada teman saya yang sudah menjemput saya, dan juga kepada kamu semua. Saya sangat bersyukur. Secara jujurnya, saya ini bukanlah siapa-siapa. Saya hanya hamba Tuhan yang punya kerinduan dan keinginan besar untuk melayaninya. Selagi masih dipinjamkan nafas hidup, selagi itulah saya akan terus mau melayani Tuhan. Walau apapun halangan dan pergumulan, saya akan sentiasa mau menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Saya merasa sangat kerdil, ya, dan saya merasa tidak layak untuk berada di mimbar gereja Anda pada Sabat ini. Kenapa? Saya bukanlah pakar teologi, saya tidak ada belajar teologi, dan ilmu pengetahuan saya pun masih amat cetek sekali. Saya ingin katakan bahwa bahasa ibunda saya sendiri saya tidak mahir. Ya, saya berbangsa dusun, dan bahasa Inggris pun saya tidak mahir. Apalagi berbahasa Cina. Saya begitu rindu sebenarnya untuk mengetahui semua bahasa ini supaya saya boleh berkomunikasi dengan semua orang, terlebih seperti hari ini Chinese Church. Kalau bukan bahasa Cina, sudah tentu kamu menggunakan bahasa Inggris, kan? Ya, itu sebabnya saya ragu-ragu untuk menerima peluang ini, karena saya takut apa yang saya coba sampaikan tidak akan tidak sampai kepada saudara-saudari semua. Namun ini adalah rencana Tuhan, dan saya sangat bersyukur karena peluang dan kesempatan yang diberikan pada Sabat ini. Ya, saudara-saudari, saya mengingat seorang pastor berbangsa Cina, dan dia melayani jemaat kita berbangsa dusun. Dan walaupun bahasa Melayunya tidak berapa baik, maafkan saya maafkan saya pastor, tetapi itu tidak menghalangnya untuk melayani. Dia tetap pergi, dan itu salah satu menjadi pendorong bagi saya. Kenapa saya berada di sini pada Sabat ini bersama dengan Anda semua. Dan siapakah pastor ini? Saya percaya kamu semua sudah mengenal dia dan tahu siapa dia. Dialah Pastor X. Chong yang kita kasihi. Pada hari ini saya coba mau melakukan sesuatu yang luar biasa yang saya tidak pernah lakukan sebelumnya. Saya mau berusaha untuk menyediakan pelajaran ini di dalam bahasa Inggris. Kita ada Google Translate dan boleh digunakan. Namun nampaknya waktu tidak mengizinkan bagi saya, maka izinkan saya, saudara-saudari, keluarga saya, jemaat di Chinese Church 6 untuk menggunakan bahasa Melayu, ya. Dan semoga Roh Kudus akan menjamah hati kita semua, supaya pelajaran firman ini akan menjadi berkat bagi kita. Dan ya, mungkin kalau ada jodoh yang berpanjangan, suatu hari nanti mungkin saya akan kembali kepada bersama dengan Anda di gereja, dan bukan seperti hari ini di Alamaya ini dengan berbahasa Cina. Sesuatu yang luar biasa. Mungkin atau berbahasa Inggris. Ya, baiklah saudara-saudari. Saya dengan penuh kerendahan hati mau menyerahkan firman yang sudah saya sediakan ini kepada pimpinan Roh Al-Kudus, dan kiranya Roh Al-Kuduslah yang akan memberikan pengertian dan penjelasan. Kiranya apa yang saya sampaikan hari ini jelas kedengarannya dan jelas message-nya, dan bukan daripada saya sendiri, melainkan firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Kiranya nama Tuhanlah yang akan dimuliakan dan ditinggikan senantiasa. Terima kasih atas pengenalan yang sudah diberikan oleh sahabat saya, Saudara Melvin.
seorang teman yang sangat aktif dan sangat bersemangat dalam melayani Tuhan. Dan saudara-saudari, kamu sangat beruntung sebenarnya karena Tuhan sudah menempatkan saudara Melvin ini di dalam gereja Anda. Ya, puji Tuhan. Dan saya juga mempunyai beberapa teman, anak-anak muda yang juga berada di gereja Anda. Dan mereka ini sangat luar biasa. Dan saya ingin katakan, sungguh amat luar biasa. Saya dengan sukacita mau menyapa sahabat-sahabat saya ini. Brother Jerome, hello. Kepada Miss Vanessa, hi. Alfred, oh, my friend. Mattison, juga seorang anak Tuhan yang luar biasa. Dan Valentino. Semua ini adalah pemimpin, bakal pemimpin yang akan meneruskan kepemimpinan di gereja Chinese Church. Saya berdoa agar mereka terus bertumbuh di bawah bimbingan Roh Al-Kudus. Dan ada lagi yang saya tidak sempat sapa di sini. Saya sangat bersyukur sebenarnya karena Tuhan memberi saya kesempatan untuk mengenal mereka melalui program Belia di wilayah 9. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para jemaat di Chinese Church, kamu sangat bertuah sebenarnya, sangat bertuah dan beruntung karena mempunyai anak-anak muda yang begitu committed dan punya keinginan sangat luar biasa untuk melayani Tuhan. Sebenarnya kamu mempunyai satu squad, satu tim yang sungguh lengkap. Mereka ini mempunyai ide, rencana-rencana pelayanan yang begitu hebat. Saya akui ini karena pada saat pertama kali bergabung dengan mereka di satu pertemuan young adult beberapa tahun yang lalu, saya sangat terujah dengan ide-ide yang mereka timbulkan, yang saya tidak pernah pun terfikir. Sungguh luar biasa. Namun, saya sebagai orang muda, walaupun umur saya sudah mau masuk umur veteran 40 tahun, saya memahami keperluan mereka. Ya, mereka ini mungkin hanyalah jari-jari tangan, atau jari-jari kaki, ataupun hanyalah kuku. Hanyalah kuku jari, ataupun sehelai rambut di kepala. Yang peranannya kelihatan amatlah kecil dan malah seolah-olah tidak ada gunanya. Mungkin mereka ini hanyalah telinga atau apa saja di dalam sekujur tubuh manusia yang kita rasakan kurang kepentingannya, hingga membuatkan kita tidak mampu memperhatikan mereka ini. Hingga kita menutup telinga untuk mendengarkan isi hati mereka yang begitu berkobar-kobar mahu melayani Tuhan. Saya ingin membawa saudara-saudari untuk memikirkan, sekiranya kita tidak punya telinga sebelah kanan, apakah kita mampu mendengar dengan baik? Kita buat sedikit kerja rumah. Let's do a little homework. Saya harap jelas ya Pak. Oke, mari kita cari tahu apakah fungsi setiap anggota tubuh badan kita ini. Dan perhatikan kenapa Tuhan menciptakan kuku jari. Kenapa ada rambut. Kenapa harus ada 2 kaki dan lain-lain lagi. Kemudian, pikirkan sekiranya salah satu daripada anggota tubuh kita ini tidak ada. Atau tidak berfungsi. Atau dengan sengaja tidak digunakan. Apakah kesan dan akibatnya? Dan mungkin akan timbulnya persoalan bagi mereka yang cacat fisikal. Kan mungkin kita bilang bagaimana dengan yang cacat fisikal. Tetapi kita tidak akan bahas itu pada hari ini. Saudara-saudari, inilah topik yang akan kita pelajari bersama pada sabat ini. Dan saya akan coba sampaikan pelajaran ini dengan baik supaya jelas kedengarannya.
Kiranya Roh Al Kuduslah sekali lagi yang akan menyertai saya dan menyertai saudara-saudari semua. Namun sebelum itu saya juga rindu mahu menyapa para pemimpin utama gereja, para elder, hello elder, selamat hari Sabat, para diakon, diakonis, kepada ibu bapak, pelayanan wanita. Nah, hari ini adalah hari yang istimewa untuk ibu-ibu kita. Mari kita sama-sama wish selamat Hari Ibu, Happy Mother's Day kepada ibu-ibu kita. Dan mari siapa mungkin kita boleh berikan pelukan bear hug ya, kepada ibu kita pada saat ini dan katakan, Mama, Mommy, Mothers, I love you very much. Ya, anak-anak semua, mari kita selalu doakan keluarga kita ataupun kedua ibu bapak kita ini. Seperti mana mereka tidak pernah melupakan anak-anak mereka di dalam doa dan di dalam kehidupan mereka, di dalam pikiran mereka, sentiasa teringat akan kita sebagai anak-anak. Ya, saya sebagai bapak juga pun seperti itu. Saya sentiasa mengingat anak saya. Waktu saya pergi kerja, saya mengingat anak-anak saya. Dan kita harus sentiasa mengingat mereka ini. Mendoakan mereka selalu supaya selalu sehat, menghindari bahaya dan tetap setia semangat di dalam pelayanan Tuhan. Oleh itu, semoga Tuhan memberkati semua ibu agar sentiasa sehat dan diberkati selalu di dalam apapun yang dilakukan sehingga terus menjadi ibu yang akan terus menegur anak-anak, memberikan semangat dan dorongan bimbingan kepada anak-anak. Ya, Happy Mother's Day. Tuhan memberkati. Baiklah, mari kita langsung kepada pelajaran kita pada hari ini. Dan judul atau tajuk khotbah saya pada hari ini, TEAM. Team. T for together, E for everyone, A for achieves, M for more. Bersama semua orang mencapai lebih banyak. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat 12. 1 Corinthians 12 verse 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamalah hati kami. Pimpin kami melalui Roh Al Kudus-Mu ya Tuhan. Bentuklah kami menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi kebenaran firman-Mu. Ampunilah kami orang yang berdosa Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya adalah peminat sukan bola sepak nomor 1. Saya meminati sukan ini sejak berusia 6 tahun lagi dan ianya sudah menjadi sebahagian daripada di dalam kehidupan saya. Pada saat saya berusia 13 tahun di tingkatan 1, setiap pelajar diminta untuk mengisi borang biodata pelajar. Dan saat masuk di tingkatan 2, guru kelas pada waktu itu merupakan seorang peminat bola sepak juga, sangat minat bola sepak. Dan dia mahu mengenal setiap pelajar dia ini melalui merujuk kepada biodata yang sudah kami isikan sejak kami berada di tingkatan 1. Dan pada waktu guru ini masuk kelas, dia memegang kertas biodata seperti begini. Dan seolah-olah guru ini kelihatan sedang mencari seseorang pelajar. Ya. Dan hingga akhirnya dia memanggil pelajar tersebut, Nelmon. Saya langsung saja, iya Cigu. Ya, kemudian apabila guru Cigu ini
guru ini melihat sesosok tubuh yang kecil dan kerdil sahaja. Dia langsung tertawa. Saya tidak paham kenapa dia ketawa. Namun dia hanya katakan, oke. 4 tahun kemudian, baru saya tahu kenapa guru saya ini mengetawakan saya pada waktu itu. Dan ini diceritakan kepada sahabat saya yang juga adalah anak muda dari kampung halamannya sendiri, di kampung asalnya di Long Pasir Sipitang. Pada waktu itu, kawan saya ini ikut saya balik kampung di Kilu, dan kami mau dalam perjalanan pergi mandi sungai. Saat itulah dia bercerita, kebetulan guru ini membawa murid-murid sekolah di tempat saya belajar di SMK Tunpad Stephen Kilu ini untuk berlatih di kampung saya. Dan dia sempat menceritakan ini kepada saya. Pada waktu itu, saya sedang mewakili pasukan negeri Sabah, bawa 19 tahun. Guru ini, dia katakan, dia tertawa saat melihat membaca cita-cita saya yang saya tulis di biodata. Kamu tahu apa itu? Saya ingin menjadi seorang pemain bola sepak profesional. Mungkin pada waktu itu saya tidak tahu apa yang saya katakan. Dan apabila dia melihat fisikal saya, maka itu sebab dia kenapa dia ketawa. Budak sekecil ini mau menjadi seorang pemain bola sepak profesional? Saya betul-betul Namun dia katakan, saya tidak menyangka dia betul-betul boleh jadi pemain bola sepak mewakili negeri Sabah. Dan saat ini saya ingin mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh amat baik dan tidak ada yang mustahil baginya. Kalau dia mau kita berada di sana, dia akan biarkan kita berada di sana. Malah Tuhan sentiasa peka akan setiap apa yang berlaku di dalam kehidupan kita. Dia sentiasa mau campur tangan dan membantu kita untuk menjelaskan, untuk merealisasikan apa yang kita impikan. Walaupun pada ketika itu, saya tidak tahu apa yang saya pikirkan sehingga saya menuliskan cita-cita saya untuk menjadi seorang pemain bola sepak profesional. Dan saya tidak bertanyakan pun pada Tuhan pada saat saya menulis cita-cita saya itu. Ini karena saya terlalu minat bola sepak hingga saya mengumpul, menggunting di surat kabar apa-apa gambar bola sepak dan ada pemain-pemain Sabah di sana. Di sanalah saya nampak pemain Sabah ini menulis cita-cita menjadi pemain bola sepak profesional. Itu sebabnya saya mengikutinya, tapi karena saya minat sangat dengan bola sepak. Namun ternyata Tuhan melihat semua apa yang kita pikirkan dan apa yang bermain di dalam pikiran kita. Jadi kita sentiasa harus berhati-hati, dan kepada anak-anak muda, apapun yang menjadi cita-cita, apapun yang kita mau lakukan, Tuhan sentiasa perhatikan itu. Dia sentiasa mau kita membawa dia, bertanya dan minta kepada dia, bolehkah saya buat ini? Bolehkah saya capai ini? Kita harus membuat dia senantiasa. Nah, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia mengizinkan saya untuk bermain bola sepak. Ya, malah Tuhan merealisasikan impian saya menjadi seorang pemain bola sepak profesional 12 tahun yang lalu. Sekarang saya sudah berusia 39 tahun. Dan apa yang saya pelajari sepanjang berkecimpung dalam dunia bola sepak ini, satu skuad bola sepak dibentuk dengan pemain yang didaftarkan seramai 25 hingga ke 30 orang pemain. Namun sebelum memilih para pemain ini, harus ada pengurusan. Ya? Mesti ada pengurusan yang akan mengurus pasukan ini. Dan maka dibentuklah yang ada pengurus, ada setiausaha, ada bendahari, ada jurulatih, dan lain-lain lagi seperti yang ada di gereja kita. Ada elder, pemimpin utama, ada bendahari juga, ya seperti itu. Selanjutnya, barulah biasanya pengurus dan jurulatih akan bersama-sama memilih turun padang untuk memilih para pemain. Nah, pemilihan pemain ini adalah berdasarkan keperluan di setiap posisi yang diperlukan, seperti penjaga gol, pertahanan, midfielder, wing, dan juga striker, penyerang.
Maka dengan itulah terbentuk satu pasukan bola sepak yang akan membawa um, nama negeri Sabah di bawah Bayu. Ya, kalau bukan pun mewakili negeri mungkin sekolah dan lain-lain lagi. Nah, kami telah dilatih untuk mendapatkan stamina dan fisikal yang kuat. Kami diajarkan bagaimana bertahan dan bagaimana menyerang. Dan yang paling penting, kami diajarkan untuk bermain sebagai satu pasukan dan bukan secara individu. Selain itu, kami juga diajarkan untuk menghormati sesama pemain. Saling bantu-membantu, menyokong, melengkapi antara satu dengan yang lain. Sudah tentu adanya pemain yang lebih menonjol, lebih hebat berbanding pemain lain. Namun, juru latih dan pengurusan mengingatkan dan menekankan untuk bermain sebagai satu unit, satu pasukan. Nah, tidak ada pemain yang lebih hebat dari yang lain. Semuanya harus berjalan sama-sama. Permainan bola sepak ini ialah permainan berpasukan dan seharusnya bersatu hati, ya, bersatu hati. Menang sama-sama, kalah sama-sama. Jangan ada yang mementingkan diri sendiri. Seramai 30 pemain ini, hanya 18 orang saja yang akan disendarai pendek untuk satu-satu perlawanan. Dan hanya 11 orang pemain yang terbaik yang akan memulahkan perlawanan. Ya, yang akan memulahkan satu-satu perlawanan yang harus berada di dalam padang, dan mereka inilah yang diharapkan untuk menggerakkan tim ini, menentukan sama ada mereka akan boleh beroleh kejayaan atau tidak. Dan apa yang dilakukan oleh mereka yang berada di luar, sentiasa siap mahu menggantikan kalau ada yang lelah ataupun kecederaan. Dan bukan saja itu tugas mereka, tetapi mereka harus memberi sokongan penuh kepada rekan-rekan yang berada di dalam padang yang sedang beraksi. Ya, setiap pemain mempunyai tugasan atau peranan masing-masing. Itulah yang paling penting. Di sini kita akan dapat melihat berbagai karakter dan kebolehan setiap pemain ini. Tahukah saudara-saudari, apakah kunci utama kekuatan dan kejayaan sebuah pasukan itu? Ya, sepanjang tempo 10 tahun, saya bergelar sebagai pemain bola sepak profesional. Pemain bola sepak profesional ini ialah itulah kerja. Tidak ada kerja sambil bermain. Yang itu semi profesional. Kalau kita bekerja sambil bermain semi profesional. Tetapi profesional, inilah kerja dia pagi, petang, siang, malam. Tidaklah siang malam. Pagi, petang, training, dan ya, ini kerja dia. Dan kejayaan yang paling tinggi yang pernah saya kecapi hanya berjaya dapat tempat kedua, second place pada tahun 2008. Ini adalah liga yang ketiga tertinggi di Malaysia lah pada waktu itu. Dan saya menyadari ada beberapa ciri kenapa pasukan yang saya wakil tidak terlalu berjaya selama 10 hingga 12 tahun. Sedikit saja kejayaan yang saya kecapi. Nah, yang pertama, kurangnya disiplin, komitmen beberapa pemain. Walaupun ditekankan, namun masih ada pemain yang kurang disiplin dan kurang komitmen. Maka sia-sialah dia dipilih. Yang kedua, ada pemain yang mulai memberontak karena merasakan diri dia tidak ada fungsi dalam pasukan dan mulai bersikap sambil lewat semasa latihan. Yang ketiga, kurang kesatuan, tidak ada kesatuan. Ada yang mulai bertindak sendiri dan tidak mau mendengar arahan. Itu bahaya, tidak mau mendengar nasihat. Yang keempat, ada pemain yang merasakan hebat. Saya star hebat. Hanya mahu bergaul dengan yang setara dengan dia saja. Dan ada beberapa pemain yang berlatar belakang orang-orang kaya. Dan mereka mulai memandang rendah pada rekan-rekan yang sederhana. Yang kelima,
para pemain mulai menjatuhkan satu sama lain. Cakap sana, cakap sini. Dia ini begini, begini, begini. Ya, itu satu yang tidak baik. Kan? Dan yang keenam, para pemain kurang mendapat sokongan dari pihak pengurusan. Ini juga sangat penting. Pihak atasan kurang memberi perhatian dan sokongan dari segi keuangan, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan yang diperlukan oleh para pemain. Dan yang ketujuh, pihak pengurusan kurang mengambil perhatian akan setiap permasalahan, masalah yang dihadapi, dan tidak ada tindakan untuk mempersatukan semula pasukan ini. Hanya dibiarkan saja. Dan yang terakhir yang saya boleh dapatkan adalah kebajikan mereka diabaikan. Mereka mempunyai sumber keuangan yang banyak, namun tidak disalurkan dengan baik. Dan disimpan saja, tidak ada gunanya. Ya, jadi cukup sampai di sana. Saya ingin mengambil satu petikan yang dikatakan, dua petikan yang dikatakan oleh John Havlicek. Apa yang dikatakan oleh beliau? We win because we play together as a team. Kita akan menang karena kita bermain sebagai satu pasukan. Manakala Babe Ruth mengatakan, the way a team plays as a whole determines its success. You may have the greatest bunch of individual stars in the world, but if they don't play together, the club won't be worth a dime. Ya, cara sesebuah pasukan bermain secara keseluruhannya menentukan keberhasilan sesuatu perlawanan itu. Sebuah pasukan itu mungkin memiliki banyak bintang individu star. Nama-nama besar di dunia seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ataupun Neymar Jr. Itu semuanya tidak ada gunanya kalau pasukan itu tidak bermain dengan kesatuan, tidak bermain sebagai satu unit. Masing-masing dengan ego tersendiri. Masing-masing mau melakukan dengan kehendak sendiri tanpa mendengar arahan coach. Maka sebuah pasukan itu tidak bernilai walau 1 sen pun. Saudara-saudari, ayat inti tadi mengatakan bahwa tubuh kita ini mempunyai banyak anggota. Dan walaupun banyak anggota, tetapi ianya adalah merupakan satu tubuh. 1 Korintus 12 ayat 27 mengatakan, kita semua adalah tubuh Kristus. Dan kita masing-masing adalah anggotanya. Jelas? Kita semua adalah tubuh Kristus. Dan kita masing-masing adalah anggotanya. Sama seperti sebuah pasukan bola sepak punya peranan masing-masing. Namun, ya, tujuan hanya satu. Untuk mencapai kemenangan, untuk mencapai kejayaan, dan ya, mau membawa nama pasukan ke arah puncak kejayaan. Sama halnya dengan kita. Setiap anggota tubuh kita mempunyai peranan masing-masing untuk melengkapi satu dengan yang lain. Saling membantu satu sama lain. Namun, punya tujuan yang sama, yaitu untuk membuka jalan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, di dalam setiap perencanaan yang kita mau lakukan untuk pelayanannya, kita harus kerjakan bersama-sama. Dengan penuh kerendahan hati dan dengan kesadaran bahwa semua ini adalah berkat daripada kasih karunia Allah. Dan oleh karena dialah maka kita mahu melakukan semua ini. Dan apapun yang kita ingin lakukan, lakukanlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan Allah. Ini terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Kita juga diminta untuk melakukan segala pekerjaan pelayanan kita di dalam kasih. Rujuk di dalam 1 Korintus 16 ayat 14.
Apakah kita sudah melakukannya di dalam kasih? Persoalannya saudara-saudari, apakah kita sudah melakukannya di dalam kasih? Apa gunanya kita mempunyai banyak uang kalau kita tidak menggunakannya untuk menyokong pelayanan Tuhan? Apa gunanya itu? Kita harus memperhatikan keperluan, mungkin beliau kita mau bergerak dan memerlukan sumber keuangan. Apakah kita mau support atau tidak? Kita punya tangan sudah mau bergerak, tetapi kurang support. Maka ia mati seolah-olah tidak berfungsi. Oleh karena tidak ada support daripada yang lain. Ini harus jalan bersama. Karena kita adalah anggota-anggota daripada tubuh Kristus. Apa gunanya kita berada di tengah-tengah kota kalau kita tidak mau bekerja sebagai satu pasukan dengan semua jemaat yang ada di kota? Kita harus bergerak sebagai sebuah pasukan. Satu unit. Sama-sama menyerang, sama-sama bertahan. Sama-sama merancang dan melaksanakannya. Saling sokong menyokong satu sama lain. Roma 12 ayat 16 mengatakan sehati sepikir, tidak memikirkan perkara-perkara tinggi, tidak menganggap diri sendiri bijaksana. 1 Korintus 1 ayat 10 pula. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kamu seia sekata. Jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Di mana saya sudah jelaskan tadi, ada 8 perkara yang membuatkan pasukan bola sepak yang saya wakili tidak pernah pun berjaya, sukar untuk berjaya. Padahal tim Sabah ini adalah antara tim yang terkuat kalau dibentuk dengan benar, dijaga dengan baik, mempunyai kesatuan, dan saling bantu-membantu sehati sepikir. Namun, seperti mana firman tadi mengatakan, hendaklah kamu seia sekata. Jangan ada perpecahan. Ini yang berlaku. Dan Tuhan dengan jelas di sini, melalui firman ini, kita haruslah demi Tuhan Yesus Kristus, hendaklah seia sekata. Jangan ada perpecahan di antara kita. Kalau kita tidak menyokong satu sama lain, itu sudah membuka ruang bagi si iblis untuk masuk dan memecah benteng pertahanan kita. Saudara-saudari, dalam sebuah pasukan bola sepak, mempunyai pengurus sebagai kepala. Dalam tubuh kita ini, siapakah kepala? Ini kepala, otak kita bertindak sebagai pengurus. Dia mengarahkan anggota kita, tangan bekerja, kaki berjalan. Begitu juga di gereja kita mempunyai kepala jemaat, elder, orang pemimpin. Namun, di atas segalanya itu, satu perkara, satu pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Siapa kepala kita sebagai anggota Seventh-day Adventist? Ya, sudah tentu Yesus Kristus. Efesus 4 ayat 15 mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Efesus 5 ayat 30, karena kita adalah anggota tubuhnya. Saudara-saudari, tanpa kesatuan, kita tidak akan mampu melayani Tuhan dengan baik. Karena setan sangat senang melihat kehancuran jemaat yang mengatakan, kami ini mengikut Yesus. Namun, tidak ada kasih di dalam diri kita. Sangat bahaya. Kalaupun kita bilang ada, namun tidak semua kasih itu ada di dalam diri kita. Ya, mari kita semak diri kita dan kita bandingkan
dengan kasih yang terdapat di dalam 1 Korintus 13. Kalau kita bacakan itu, ya saudara-saudari, coba kita bandingkan di dalam diri kita. Apakah murah hati itu ada di dalam diri saya? Apakah sikap memperhatikan keperluan orang lain ada dalam diri saya? Pastikan semua yang dikatakan dalam kasih itu ada di dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudari, sebagai pengikut Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Persoalannya, bagaimana? Kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 John 2 verse 6. Saya bacakan dalam bahasa Inggris ya. He that said he abideth in him out himself also sought to walk even as he walked. Dalam versi King James Version. Ya, dalam bacaan 1 Yohanes 2 ayat 1 hingga 6 ini, di dalam perikop ini, merupakan pekabaran para rasul tentang Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah pengantara manusia. Pekabaran ini jelas, dia menjelaskan bahwa hidup di dalam Kristus mengundang hidup sebagai membawa kita untuk hidup sebagaimana Yesus sudah hidup ketika dia di dunia dulu. Tetapi ini bukan berarti kita harus mengikuti gaya penampilan Yesus seperti berjubah, berkasut, berjalan kaki di mana-mana, dan konon-kononnya kita tidak tahu sebenarnya Yesus berambut panjang. Nah, kemajuan teknologi pada masa kini yang merupakan berkat Tuhan melalui akal budi manusia, itu juga turut mengubah gaya hidup kita. Tetapi tentu saja kita boleh memanfaatkannya untuk pelayanan Tuhan. Apakah aplikasi yang kita boleh dapatkan melalui firman ini? Bagaimana kita mau hidup sebagaimana Kristus hidup? Ada beberapa pertanyaan yang boleh membantu kita menggali pemahaman ini. Yaitu, sekiranya Kristus ada di posisi saya, apakah yang Yesus lakukan? Apakah Yesus melakukan kejahatan? Apakah Yesus melakukan tugasnya dengan bermalas-malasan? Apakah Yesus melakukan kecurangan? Apakah Yesus mencari keuntungan bagi dirinya sendiri? Apakah Yesus bersikap ego, memegahkan diri? Apakah Yesus bergerak secara sendirian dan tidak mau mempedulikan yang lain? Apakah Kristus mementingkan diri sendiri? Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dengan demikian, hidup seperti Kristus telah hidup. Dengan demikian, berarti melakukan panggilan hidup kita masing-masing. Sekali lagi saya ulang saudara-saudara. Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dengan demikian, berarti melakukan panggilan hidup kita masing-masing. Baik di rumah, baik di tempat kerja, baik di sekolah, maupun di gereja. Dan maupun kita berada di tengah-tengah masyarakat dengan kebajikan dan kebenaran. Semuanya ini kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan dengan tujuan untuk meraih kekekalan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri atau tujuan duniawi kita. Jadi saudara-saudari semua, apakah kaitannya hidup seperti mana Yesus hidup dengan satu tubuh bergerak sebagai satu unit?
Nah, pada pagi sahabat ini ya saudara-saudari, saya rindu untuk mengajak saudara-saudari untuk mau hidup sebagaimana Yesus hidup. Kenapa? Apa kaitannya? Biarlah kehidupan kita tercermin melalui pemikiran kita, tutur kata kita, dan seterusnya tingkah laku kita sesuai, ya, agar sesuai dengan kehendaknya. Mari kita tetapkan dan terapkan kasih di dalam hati, di dalam pikiran kita, sehingga kita mempunyai kasih Yesus Kristus seperti mana Yesus sudah mati di kayu salib demi kita semua. Maka dengan itu, kita akan mampu bergerak sebagai sebuah pasukan yang hebat, sebuah pasukan yang kuat, sebuah pasukan yang luar biasa, hanya untuk pelayanan Tuhan, hanya untuk meninggikan Yesus Kristus. Apakah ini juga menjadi kerinduan bagi saudara-saudari, keluarga saya, jemaat di gereja Chinese di Nanam? Katakan amin kepada sesama keluarga Anda. Di mana Anda berada? Siapa ada di sebelah kiri, sebelah kanan, saudara-saudari? Katakan amin, puji Tuhan. Saya mau hidup seperti mana Yesus hidup dan membiarkan kasih Tuhan itu terterapkan selalu, karena dengan itu maka kita akan mampu untuk merendahkan diri satu sama lain dan memperhatikan keperluan orang lain seperti mana Yesus memperhatikan. Maka kita akan tidak lalai untuk memberi sokongan, dorongan kepada salah satu anggota badan kita, salah satu anggota jemaat kita. Kita tidak pernah lalaikan mereka, walaupun mereka yang kekurangan anggota, yang cacat fisikal. Kita libatkan mereka semua di dalam pelayanan Tuhan. Karena setiap kita yang ada di sini adalah satu anugerah. Tuhan sudah menempatkan di sini bukan suka-suka, tetapi Dia sudah memilih kita. Dia mau kita melengkapkan yang kekurangan di Chinese Church. Jadi saudara-saudari, kita terapkan sekali lagi kasih ini. Marilah kita hidup sebagaimana Yesus hidup dan membiarkan Dia menguasai kita sehingga kita dapat masukkan semua kasih kita dapat dalam 1 Korintus 13 itu di dalam kehidupan kita. Dengan itu kita akan mampu untuk bergerak bersama-sama. Jangan lagi pernah bergerak sendirian, tapi kita bergerak bersama-sama, menyokong satu sama lain. Bukan saja di sekat di gereja, tapi di seluruh wilayah sembilan ini. Mari kita sama-sama bergabung tenaga untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan, menjangkau lebih ramai jiwa. Ya saudara-saudari, jika itu menjadi kerinduan kita semua, saya ingin menjemput kita semua berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena mengingatkan kami pada sahabat ini ya Tuhan, untuk bekerja sebagai satu pasukan dan menempatkan Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam gereja kami, dan kami mau Engkau selalu menjadi kepala di dalam tubuh jemaat khasnya di dalam Seventh-day Adventist Church. Kami mau ya Tuhan menjadikan kehidupan Kristus sebagai contoh di dalam kehidupan kami sehari-hari, hingga Engkau mengubahkan kami serupa denganmu. Berkatilah para elder di gereja Chinese ya Tuhan, para wanita, para lelaki, para pemuda-pemudi, remaja, dan juga anak-anak, sehingga menjadi satu tubuh yang kuat di dalam pelayanan kasih Tuhan. Buatlah gereja Chinese Church Indanan ini bersinar terang di tengah kota di mana Engkau sudah tempatkan mereka ya Tuhan. Kami bawakan doa ini melalui nama yang indah, Yesus Kristus, sahabat sejati kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi saudara-saudari, terima kasih atas perhatian semua. Terima kasih karena memberikan saya ruang dan waktu sekali lagi karena saya untuk menyampaikan, mengungsikan sedikit firman Tuhan yang kurang itu
daripada kelalaian saya sendiri dan sebagai manusia yang berdosa, tetapi apa yang boleh kita dapatkan pada hari ini kiranya menjadi bahagian berkat bagi saudara-saudari semua, dan semoga Tuhan memberkati. Terima kasih, semoga kita berjumpa lagi. Salam damai, selamat hari Sabat. To go to heaven and pick a never-fading flower from the mountain overlooking the temple of my God. I want to go to heaven where all is light and glory. How I long to be with Jesus, how I long to be with God. Sometimes I think I could stay here no longer. I feel very lonely here, for I have seen a better land. Oh, that I had wings like a dove, then would I fly away and be at rest. Ku mau pergi ke surga, ku mau dengar suara Yesus. Darahku telah basuh dosamu, kau teguh dalam kebenaranku. Dan bila ku di surga, ku mau sembah di kakinya, ku mau puji nama Yesus selamanya. Dia telah berkorban bagiku. Kadang ku pikir ku tak sanggup hidup di dunia lagi. Sini ku merasa sunyi karena ku tahu ada kota yang suci. Oh, jika ku seperti merpati, ku kan terbang tinggi dan memuji Tuhan Allahku. Oh, that I had wings like a dove, then would I fly away and be